Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswa Samarian kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalaqul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashiri zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meneruskan terkait dengan macam-macam najis. Kapan hari kita bahas najis mughalladzah, yaitu najis yang berat, yang najis ini harus disucikan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau pasir, dan itu diletakkan jangan di akhir, bisa di awal atau tengah, supaya nanti tidak jadi bersih. Di antaranya najisnya ada najis anjing, najisnya babi. Hanya ada 1 anjing yang dihukumi dalam cerita, yaitu tidak najis, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian najis mukhaffafah kemarin kita bahas adalah najis yang ringan, yaitu najisnya bayi kecil yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibu. Kenapa tidak perempuan? Karena kalau perempuan, mohon maaf, ambiar kemana-mana, semburat. Kalau laki-laki kan hanya 1 tujuan, sehingga aman, ya, sehingga aman. Sehingga cara ambilnya bagaimana? Cukup disemprotkan atau dipercikkan air sebagai tanda untuk pembersihan bahwa itu adalah najis mukhaffafah. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah apa itu? Yaitu najis selain mughalladzah dan mukhaffafah. Berarti selain bahasan itu, bukan najis yang besar, juga bukan najis yang ringan. Nah, mutawassithah ini adalah najis yang memang harus dibersihkan dengan aturan main yang ada.
Di antaranya khamr atau minuman yang memabukkan itu najis. Kalau kena itu harus dicuci, minimal pakai air. Lupa kalau kemudian saya punya kotoran dalam baju, mungkin khamr, tapi ternyata tidak hilang warnanya, tidak hilang baunya, maka harus dicuci dengan tambahan, bisa Baiklin, bisa deterjen yang lainnya, supaya warna, baunya, rasanya hilang. Dan itu mutawasito, harus tiga-tiganya itu hilang, ya, bau, warna, rasa. Kalau ada ompolnya bayi atau ompolnya bayi gede ini ya, ngompol, maka dihilangkan itu bau, rasa, warna. Baunya masih ada enggak? Maka dihilangkan. Sekarang sudah banyak deterjen. Oke. Darah, khamr, minuman yang memabukkan, koma, darah atau nomor 2 boleh darah. Darah apa? Semua darah kecuali darah yang dimakfu, seperti darahnya nyamuk. Sampai pas sholat terus kemudian ada gigitan nyamuk, ternyata mengeluarkan darah, mungkin darahnya orang lain, darahnya sampai dewi. Bagaimana? Itu termasuk yang makfu. Jadi sholatnya tetap aman, tetap sah. Darah wakil, baru seperti kemarin kita bahas, ada didih, darah yang dikentalkan sampai digoreng jadi rasanya enak, maka itu najis, dimakan hukumnya haram. Jangan pernah Pak nulis kadung, ya biar mana pecut dijeblakno wis kebacut ya Pak, ojo mau ulangi mana. Enak ya Pak? Iya. Oke. Ada nanah. Nanah ini juga kategorinya najis, harus dicucikan. Namun kembali lagi, jika najisnya ini adalah kecil, maka masih dimaklum. Berikutnya lagi muntah. Kalau ada muntah itu hukumnya najis. Kenapa? Karena muntah itu hasil kotoran dalam perut yang keluar, itu menjadi najis. Makanya orang kalau ngiler ya, ketika dalam kondisi duduk seperti ini, itu ilernya masih aman. Tapi nih sudah tidurnya adalah roto gini, itu mengkhawatirkan. Khawatirnya ilernya bercampuran dengan perut yang mengalir. Understand? Nih duduk gini, iler sama dengan al-itu. Kalau sama dengan itu, maka tidak apa-apa. Kanjeng Nabi pernah diludahi oleh orang kafir ketika mau ke masjid, diludahi itu, gitu ya. Kanjeng Nabi malah diherau. Sampai ini gelem ngono. Ini ludahi orang biasa. Kalau ludahi kiai ngono sejemane. Malah di barokah, ini ludahnya orang biasa, tingkatan Kanjeng Nabi loh. Itu malah Kanjeng Nabi guyu mes, masya Allah, alhamdulillah, mau ke masjid oleh barokah itu ludah. Sampai diludai muring-muring, mau ngamuk-ngamuk. Ini contoh dari Kanjeng Nabi bahwa ketika ada ujian, ayo sabar. Ada lagi bangkai. Selain bangkai atau mayat manusia, bangkai semuanya selain bangkai manusia, termasuk ikan dan belalang, ini bangkai yang aman. Dalam artian belalang dan ikan ini boleh dimakan kalau mau. Loh Pak, mayat kok enggak najis? Ada dua versi dari para ulama mazhab. Ada yang mengatakan tetap najis karena dia adalah posisinya jika lawan jenis. Jika sejenis
tidak apa-apa. Mazhab yang berikutnya termasuk Imam Hanafi, kalau tadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi menyampaikan kalau orang jadi mayit, ya mohon maaf ya, seperti kayu, tahu kayu ya, yaitu disentuh gak popo, kecuali kalau memang ada najisnya. Jadi kalau menyentuh lawan jenis pun nggak masalah, tapi ojo digawe apa namanya umum. Mulai sampai melok pengen mandikan wanita apa namanya mayat perempuan, jangan yang laki-laki. Kecuali kalau suami istri malah bagusnya dimandikan oleh suami atau istrinya, cuma kadang tidak umum. Jadi kalau sampai suami istri memandikan boleh. Jangankan sudah mati, hidup saja mandi berdua boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Saya tidak boleh itu mandi berdua karena bojone pinter sampean. Nek bojone dia tidak apa-apa. Bahkan saling memandikan boleh. Tidak hanya itu, saling yang lainnya juga boleh. Semuanya berpahala. Nek istrinya orang lain, suami orang lain, pacari, maka semuanya masih dosa. Tapi bojone dhewe tidak apa-apa berpahala. Wis tak terusno nek pengin sampean. Berikutnya lagi. Kencing selain kencing yang telah disebutkan dalam najis mukhafafah. Ya, kencing selain najis mukhafafah. Berarti selain kencingnya bayi berumur 2 tahun yang hanya konsumsi ASI. Semua kencing berarti najis. Termasuk kencingnya hewan. Walaupun kembali lagi perbedaan pendapat lagi, ada ulama yang mengatakan kencing hewan yang tidak najis, ya tidak najis. Ada yang gitu. Tapi Imam Syafi'i lebih hati-hati, semua kencingnya hewan najis. Kencingnya kucing, kencingnya kambing, kencingnya asok. Masa asok kencingnya sapi itu juga najis, apalagi hewan yang najis. Oke. Berikutnya madhi dan wadhi. Madhi dan wadhi itu najis. Madhi itu biasanya beriringan dengan ketika dalam kondisi keluarnya air mani, bisa sebelum bisa sudah, itu najis. Terus kemudian wadhi itu biasanya dalam kondisi pegel kabeh terus keluar, maka itu wadhi. Kalau mani itu dalam kondisi syahwat keluar, baik tidur maupun tidak tidur, ya, maka kalau keluar syahwatnya maka itu mandi. Memang tidak najis, tapi harus mandi sah. Understand? Yes. Jadi madhi dan wadhi najis hukumnya, dan itu harus dicuci. Ada lagi tinja alias gedang goreng, ya, air itu najis, harus dibersihkan. Air susu dari hewan yang tidak halal dimakan. Air susu dari hewan yang tidak halal dimakan. Apa berarti? Anjing, babi, anjing, babi dan turunannya, termasuk persilangannya. Jadi silangan kambing, babi sama hewan yang lainnya, atau anjing dengan hewan yang lainnya, maka turunannya najis. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau hewan yang pada umumnya adalah najis, maka najis. Kalau hewan itu umumnya adalah halal, maka ada perbedaan tadi itu. Ada yang mengatakan itu juga hewan najis, ada yang tidak, tergantung. Nah,
Kalau terputus dari hewan, seumpama mungkin terputus rambutnya, bulunya atau yang lainnya, tapi masih hidup, mungkin kakinya kenapa dia, tapi hidup, bagaimana hukumnya? Jika semasa hidupnya masih dalam kondisi suci, maka pisahan tubuhnya juga masih suci. Understand? Oke, saya kembangkan sekarang. Kalau ada najis di masjid, ini sering rawan. Apakah harus dibersihkan di pel kuabe? Tidak. Caranya, jika ada najis di sini, satu tempat ya, ini ya, maka bersihkan ainiyahnya. Ainiyah itu yang kelihatan. Sing ketok, umpama ompole arek cilik, arek gede ya, ngompol ya teman. Anak kecil ngompol, atau mungkin ada kotoran hewan, tidak tahu hewan kucing ataupun sejenisnya. Kotoran di sini, ini penting. Ini nanti suatu saat kalau ditanya, mesti ada yang tidak paham. Tolong diperhatikan. Dan kejadian seperti ini, nanti cara mengatasinya seperti itu. Bukan harus diguyang kabeh. Ana omahe wombo, maksudnya wombo mau guyang kabeh, ngenteno pirang banyu. Najis di sini, hilangkan najis ainiyahnya, ainiyah yang kelihatan. Pakai apa? Terserah. Boleh pakai tisu, boleh pakai gombal, atau pakai baju yang tidak terpakai. Setelah itu kemudian diambil, dicuci. Setelah itu biasanya 3 kali. Ambil lagi tisu yang berikutnya atau gombal tadi yang sudah dicuci, kemudian dioserkan lagi, dicuci lagi, oserkan ketiga. Maka ini najis ainiyahnya hilang. Termasuk najis hukmiyahnya bisa juga hilang. Hukmiyah itu secara hukum, ainiyahnya sudah tidak ada, hukumnya juga sudah bersih. Itu cara bersihkannya gitu. Oh cuma guyang kabeh, ini mau guyang kabeh, guyang. Oke, berikutnya, kalau ada sofa ya, ini kejadian berikutnya, sofa keuyuhan, keompolan, kena kencingnya anak bayi, baik yang kalau yang yang tadi hanya air susu ibu 2 tahun kurang usianya, dan anak laki-laki, maka tadi itu caranya cukup dipercikkan. Kalau memang secara umum, ompolnya secara umum yang tidak selain itu, bagaimana? Maka cukup di daerah sofa itu dibersihkan semampunya, gak usah diguyang karo banyu. Nek mau guyang karo banyu, maka nanti bisa malah tambah kemana-mana, suwe ringin. Oke, caranya gitu, dibersihkan dulu, terus dijemur di mana? Terik matahari. Atau sekarang ada yang namanya, sudah zaman teknologi, dikasih alkohol supaya apa? Ompole menguap. Alkohol kan cepat menguap supaya nanti hilang. Nah, najis itu pada umumnya bisa hilang dengan 3 cara. 1 dengan air cuci, ingat-ingat ya. 2 dengan angin. Jadi kalau sudah di angin-angini kena AC, maka sudah cuci. Yang ketiga, kena terik matahari. Makanya pernah saya sampaikan, ketika saya disuruh untuk ngimami di lantai 4, saya ngambil mazhab yang paling mudah. Jika tidak kelihatan najis, berarti suci. Jika tidak kelihatan haram, berarti haram. Enak gitu. Nek sampai terlalu meneliti, ini ya apa ini? Sopo sing lewat sini? Oh arek cilik dan seterusnya. Oh sudah. Masjid ini kalau diteliti, ya najis kabeh. Kena anak yang SD yang usianya masih belum paham, rata-rata masuk dari kamar mandi jelek-jelek, najis tidaknya apa di sini. Kalau teliti itu semuanya, ya sudah. Maka yang paling enak tadi itu bisa hilang dengan 1 air, 2 angin, 3 matahari. Di sini ada kotoran, ya, pokoknya bersihkan, kena angin aman, kena sinar matahari aman.
Ini supaya kalian nanti dalam proses kehidupan bermasyarakat, khususnya kena di masjid di rumah kalian, harusnya aman. Tak kembangkan lagi. Yang ketiga terakhir, sebagai ilmu, tolong diingat-ingat walaupun tidak tulis. Kalau tidak ditulis nanti YouTube-nya dilihat lagi. Di rumah bagusnya kalian itu baju maupun apapun tempat lantainya itu usahakan suci. Baju suci, sehingga baju yang model kalian pakai ini kapanpun bisa digunakan untuk sholat. Pak, kalau najis Pak, segera dicuci yang tadinya kena najis. Seumpama tadi kencingnya sudah berdiri, yuk area-area yang kira-kira kena najis dicuci. Dan jangan ragu. Oke. Rumah itu bagusnya tempat yang lainnya juga suci. Loh Pak, saya di kamar mandi itu kan banyak kotoran. Nah, bagusnya ketika pipis atau BAB langsung ditujukan ke tempat lubang. Contoh di korset, ya. Terus lubang-lubang yang kencing itu, sehingga kalaupun nyiram airnya sudah aman najisnya, sehingga keluar dari kamar mandi menuju ke rumah, kamar dan sebagainya itu sudah kata najis. Sholat di situ semua tanpa alas sudah aman. Latihan seperti itu. Saya latih seperti itu sehingga seumpama tidak pakai sandal ikut Imam Hanafi aman. Kalau rata-rata ikut Imam Syafi'i itu rata-rata dari kamar mandi pakai sandal. Pakai sandal menuju ke tempat sholat. Tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau kalian sudah rumahnya bersih kabeh, mirip kayak pondok, kayak masjid, maka kotoran dihati-hati supaya semuanya dalam kondisi bersih. Nek pipis duduk, masukkan ke lubangnya itu. Insya Allah enak seperti itu. Oke, ada saya? Yes. Tambahan ilmu supaya rumah kalian juga bersih, termasuk baju. Nek baju kira-kira najis, dia disucikan, diubah, dan nanti pakai baju yang kira-kira aman. Oke, paling akhir, Imam Hanafi itu kalau soal najis, ini nanti keadaan darurat ya, jangan dipakai tidak darurat. Imam Hanafi, jika najis itu melebihi 50% dari anggota tubuh, maka itu sudah dikategorikan najis total. Tapi kalau kurang dari 50% anggota tubuh, Imam Hanafi masih belum kategori najis. Itu yang paling akhir. Tolong dipahami. Jika rusak atau di tengah jalan, aku najis kabeh. Ingat, kalau belum melebihi 50% dari tubuh, gunakan sholat darurat. Tapi usahakan tetap jaga kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله يا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل قولي وفعلي ونياتي بأستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جالي
بمتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. حفظ المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله موفق لأقام الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.